Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 SD Muhammadiyah Yadioso yang hebat-hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat ya. Yuk, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa, Bismillahirrohmanirrohim. Kita mau belajar. Hari ini bersama Bu Linda, kita akan belajar matematika ya. Kita di bab pertama ini kita akan belajar mengenai pecahan. Sebelumnya, di kelas sebelumnya kalian sudah pernah mengenal sedikit mengenai pecahan. Bu Linda ingatkan kembali ya. Pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan ya. Jadi sebuah bagian dari keseluruhan sebuah benda itu disebut dengan pecahan ya. Kalau dulu pasti mengenalnya baru pecahan setengah, seperempat, seperti itu ya. Nah, ini kita akan mengenal pecahan yang lebih banyak lagi. Pecahan biasanya dinyatakan dengan bentuk A per B ya. A per B. A di sini disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Sebagai contoh, misalkan Bu Linda punya 1/2, maka pembilangnya ini disebut yaitu angka 1, kemudian penyebutnya yaitu adalah angka 2. Untuk lebih jelas memahami mengenai pecahan, Bu Linda akan menjelaskan menggunakan sebuah gambar. Di sini Bu Linda punya sebuah apel ya. Satu buah apel ini kemudian Bu Linda belah menjadi 2. Nah, maka satu potong apel ini menyatakan pecahan 1/2 ya. Ada lagi, nih Bu Linda punya sebuah kue. Nah, sebuah kue ini satu kue ini Bu Linda potong-potong menjadi 5 bagian. Maka setiap bagian atau satu bagian dari kue ini menunjukkan pecahan 1/5 karena Bu Linda potong menjadi 5 bagian. Kalau yang diambil 2 Bu, berarti 2 potong roti itu menyatakan pecahan 2/5 ya. Satu kali lagi, Bu Linda punya sebuah pizza. Wah, enak sekali ini pizzanya. Bu Linda potong menjadi 8 bagian. Nah, maka satu potongnya ini menunjukkan pecahan 1/8. Misalkan Bu Linda mengambil 3 potong. Berarti yang Bu Linda ambil itu menyatakan pecahan 3/8. Nah, berikutnya Bu Linda akan menunjukkan pecahan menggunakan gambar yang diarsir ya. Contohnya misalkan Bu Linda punya sebuah persegi panjang, kemudian dari persegi panjang ini Bu Linda bagi-bagi menjadi 8 bagian. Kemudian dari 8 bagian ini Bu Linda arsir sebanyak 3 bagian. Maka pecahan yang diarsir, gambar yang diarsir itu menunjukkan pecahan 3/8. Contoh yang lain lagi, misalkan Bu Linda punya sebuah segi 6, sama Bu Linda bagi menjadi 6 bagian yang sama. Kemudian dari gambar segi 6 yang Bu Linda bagi menjadi 6 bagian yang sama tadi, Bu Linda arsir 2 bagian. Maka bagian yang diarsir ini menunjukkan pecahan 2/6. Nah, kalian setelah mengenal yang namanya pecahan ya dari gambar tadi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pecahan senilai. Pecahan senilai itu apa, Bu? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Contohnya, misalkan Bu Linda membeli 2 buah pizza dengan ukuran yang sama, ya, sama besar. Yang satu, Bu Linda potong-potong menjadi 8 bagian. Yang satunya lagi Bu Linda potong menjadi 4 bagian. Nah, jadi yang satu pecahnya 1/8, 1/8, 1/8 semua. Kemudian pizza yang satunya lagi 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Nah, kemudian di potongan yang pertama yang Bu Linda bagi menjadi 8 tadi, Bu Linda ambil 2 bagian. Artinya pecahannya menjadi 2/8. Kemudian Bu Linda sandingkan dengan potongan yang kedua yang Bu Linda bagi menjadi 4 tadi. 1 potong saja Bu Linda ambil. Artinya 1/4 ya. Kemudian Bu Linda sandingkan. Oh, ternyata besarnya sama. Nah, maka 2/8 itu
merupakan pecahan yang senilai dengan 1/4. Lalu bagaimana kita bisa menemukan pecahan senilai? Ya, di sini ada beberapa cara untuk menemukan pecahan senilai. Yang pertama, kita bisa membagi dengan bilangan yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Jadi kita bagi dengan bilangan yang sama. Contoh 6/12, pecahan senilainya berapa? Maka sama-sama kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi 2 misalkan. 6 dibagi 2 dapat 3, kemudian 12 dibagi 2 dapat 6. Maka pecahannya ketemu 3/6, maka 6/12 dengan 3/6 itu merupakan pecahan yang senilai, ya. Boleh dibagi dengan bilangan yang lain asalkan sama, ya. Kemudian cara yang kedua bisa dengan mengalihkan dengan bilangan yang sama. Contoh 6/12 tadi, misalkan sama-sama kita kalikan dengan angka 2, maka menjadi 12/24. Maka 6/12 dengan 12/24 itu merupakan pasangan pecahan yang senilai. Boleh dikali dengan bilangan yang lain asalkan sama, ya, baik pembilang atau penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Berikutnya, kita akan menyederhanakan pecahan, yaitu mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil nilainya, ya. Nah, caranya itu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Usahakan pembaginya bilangan terbesar, yang penting bisa untuk membagi keduanya, ya. Contoh, misalkan Bu Linda punya 10/12, maka masing-masing Bu Linda dibagi dengan bilangan 2. 10 bagi 2 yaitu 5, 12 dibagi 2 yaitu 6. Maka pecahan yang paling sederhana dari 10/12 adalah 5/6. Jika masih bisa dibagi lagi, silahkan dibagi lagi, maka akan menemukan pecahan yang paling sederhana. Sampai di sini dulu pelajaran matematika hari ini. Silahkan mengerjakan tugas yang ada di layar. Kerjakan di buku paket kalian, tidak perlu difoto, nanti akan dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.